akan pembayaran ini jatuh tempo perintah apa? DCPPR sebagai anggaran kepada pembayaran pokok maupun bunga surat berharga negara, ya. Itu dari Bank Indonesia. Nah, kemudian ini tadi apa saja yang sistem-sistem apa saja yang ada dalam pengelolaan Bank Indonesia sebagai unit penata usaha SBN itu, ya. Nah, yang pertama pada saat misalnya ini contohnya ketika pada saat penerbitan. Nah, Bank Indonesia itu punya sistem yang namanya electronic trading platform. Jadi sistem ini digunakan ketika misalnya ada penerbitan SBN yang menggunakan mekanisme lelang, gitu ya. Nanti di BI nanti dipantau dengan ETP ini, kemudian di CPPN pun dia punya dealing room namanya, ruangan tempat apa namanya dilakukannya transaksi, baik itu penerbitan, baik itu pengelolaan portofolio dan sebagainya. Itu semua data-data yang terkait dengan misalkan penerbitan, misalkan buyback, debt switch dan sebagainya, itu ada di dealing room CPPR itu. Nah, pada saat misalnya menggunakan mekanisme lelang, nah ini Bank Indonesia ada ininya, ada sistemnya menggunakan ETP. Ini yang ada di Bank Indonesia. Nanti di ETP ini ketahuan misalkan ada penawaran yang dilakukan oleh masing calon investor tentang ketika ada penerbitan SBN tertentu gitu ya, kemudian mekanismenya misalnya menggunakan lelang dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti terlihat siapa investornya yang melakukan penawaran, kemudian penawarannya bagaimana dan sebagainya. Terutama itu ketika menggunakan sistem penawaran terbuka, gitu ya, lelang yang terbuka, artinya semua investor bisa langsung memberikan penawaran dengan nominal dan tingkat suku bunga yang dia inginkan, gitu ya. Nah, nanti kelihatan. Nah, dari sinilah maka nanti akan dihasilkan suatu data, gitu ya, yang berupa masukan ketika nanti misalnya Kementerian Keuangan mau menetapkan pemenang lelangnya siapa, itu nanti diambil dari data yang berasal dari electronic trading platform ini. Kemudian dalam rangka pelaksanaan settlement-nya itu tadi ada BISSF pada saat pencatatan kepemilikan, kemudian juga dilakukan settlement rekeningnya si investor ke rekening penampungan SBN. Nah, itu digunakan sistem yang dinamakan BI Scriptless Securities Settlement System. Nah, kalau yang sistem yang lainnya ini sistem informasi. Kalau yang sistem informasi ini lebih kaitannya kepada pelaporan statistik kepemilikan SBN. Jadi misalnya saya sudah membeli SBN selama beberapa tahun, misalkan saya beli SBN, itu sudah ada catatannya di Bank Indonesia. Oh, saya ini beli SBN apa saja, kemudian nominalnya berapa saja, gitu ya. Apakah sudah statusnya, apakah sudah sudah jatuh tempo atau belum dan sebagainya. Kalau misalkan memang ada pengelolaan portofolio dari Kementerian Keuangan, SBN saya itu apakah sudah di buyback dan sebagainya, early redemption dan sebagainya. Nah, itu ada catatannya di sini untuk lebih ke dalam hal pelaporan, ya, pelaporan untuk transparansi pengelolaan SBN. Inilah yang di sistem-sistem yang ada pada pengelolaan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada
pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Nah, ketika Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, tadi kita sudah lihat ya bahwa ada dua pihak sebenarnya di Kementerian Keuangan, ada DCPPR dan ada juga tadi DCPPN. Nah, yang DCPPR ini perannya sebagai apa, gitu ya? Peran DCPPR ini sebagai apa pada saat penatausahaan SBN ini? Yang pertama, tentu karena DCPPR ini sebagai unit pengelola utang, gitu ya, maka perannya adalah dalam hal perumusan kebijakan dan strategi, baik itu kebijakan atau strategi yang sifatnya jangka menengah, gitu ya, SPUN ataupun strategi yang jangka waktunya atau periodenya itu jangka pendek, tahunan. Nah, DCPPR berarti kan melakukan perumusan kebijakan maupun strateginya. Kalau yang strategi jangka menengah berarti kan harus diselaraskan dengan apa? Dengan RPJMN. Kalau untuk yang strategi tahunan berarti diselaraskan dengan Undang-Undang APBN yang menjadi dasar pelaksanaan APBN setiap tahun. Lalu, ya, setelah ada perumusan strategi tadi, maka kemudian ada proses penerbitan tadi. Setelah ada strateginya, maka nanti ada proses penerbitannya. Nah, inilah proses pelaksanaan pembiayaannya, gitu ya, baik itu melalui penerbitan, ada juga nanti ketika melakukan pengelolaan portofolio. Nah, inilah juga merupakan kewenangan penatausahaan SBN oleh DCPPR, gitu ya. Kemudian mengadministrasikan pengelolaannya. Nanti juga DCPPR juga bukan karena kemudian SBN itu sudah dicatat secara real time, secara online oleh Bank Indonesia dalam suatu sistem yang namanya BISSS tadi, bukan berarti kemudian DCPPR nggak punya catatannya, gitu ya. Nah, DCPPR juga mengadministrasikan pengelolaan penerbitan SBN ini dalam suatu sistem yang dikelola oleh DCPPR juga, gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan ini, yang dicatat oleh DCPPR adalah mengenai informasi umum, misalnya ya jenis SBN-nya apakah ori, ataukah sukuk retail, apakah sukuk dana haji, atau misalkan SPN atau SPN syariah dan sebagainya, apakah jangka pendek dan sebagainya. Nah, kemudian nanti jatuh temponya kapan, suku bunganya berapa, kemudian jatuh temponya setiap tanggal berapa setiap tahun, gitu ya, periode pembayarannya berapa, semesteran misalnya, atau triwulan kalau ada, gitu. Nah, itu dicatatkan dalam aplikasi atau suatu sistem yang dikelola oleh DCPPR. Kemudian selanjutnya juga apa? Adanya tadi pada saat jatuh tempo nanti DCPPR juga menerbitkan pembayaran, ya kan? Menerbitkan perintah pembayaran kepada perbendaraan sebagai nanti mengeluarkan surat perintah pencairan dana, kan, gitu, SP2D. Nah, SPN-nya itu diterbitkan oleh DCPPR karena DCPPR merupakan pemegang bagian anggaran pengelolaan utang, sehingga DCPPR ini berperan sebagai PPA ataupun KPA bagian anggaran pengelolaan utang ini, sehingga mereka lah yang berwenang untuk menerbitkan kalau itu komitmen, ya, menerbitkan komitmen, kemudian menerbitkan perintah pembayaran pada KPPN. Kemudian DCPPR juga melakukan pelaporan terkait transaksi-transaksi yang muncul pada saat pengelolaan SBN ini. Ini kaitannya nanti terkait dengan laporan keuangan tentunya, ya, terkait dengan laporan keuangan pemerintah. Nanti pada saat setiap akhir tahun di LKPP itu kan dicantumkan, bagaimana nih laporan keuangan pengelolaan utang pemerintah itu seperti apa. Nah, nanti ada di dalam suatu sistem akuntansi utang pemerintah namanya. Nanti dikelola oleh kerjasama antara DCPPR dengan perbendaraan, nanti di Direktorat akuntansi pelaporan kalau nggak salah, di Direktorat Jenderal Perbendaraan dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan. Itu peran yang dilakukan oleh
DCBPR. Kemudian proses bisnisnya seperti apa? Nah, ini proses bisnisnya seperti apa? Proses bisnis yang dilakukan oleh di DCBPR pada saat penata usahaan SBN ini ada beberapa. Ya tadi ya, mulai penetapan strategi tadi, baik itu tahunan ataupun jangka menengah. Setelah ditetapkan strateginya, kan ketahuan tuh, misalnya dalam tahun 2021 ini kita kebutuhan pembiayaannya berapa, kemudian nanti juga akan dipenuhi dari SBN itu berapa, dari SBN itu dibagi lagi nanti dari SUN berapa, kebutuhannya dari SBSN berapa, itu strateginya dilihat. Kemudian setelah strategi itu ditetapkan, kemudian nanti akan ada perencanaan transaksi. Nanti ada namanya proses analisis pasar, adanya persiapan pelaksanaannya. Analisis pasar itu dilakukan untuk apa? Untuk melihat bagaimana kira-kira nanti instrumen apa ini yang mau kita terbitkan dalam jangka pendek ini. Misalkan dalam waktu 1 bulan kita butuh sumber pembiayaan. Nanti ada analisis pasar. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan instrumen yang diminati oleh pasar itu seperti apa. Tentu juga melihat bagaimana kondisi ekonomi secara makro gitu ya. Bagaimana kondisi tingkat suku bunga sekarang bagaimana, kemudian nanti kecenderungan likuiditas pasar itu seperti apa, itu nanti dilihat di pasarnya. Kalau misalnya di saat-saat sekarang ini tingkat suku bunga BI ternyata tinggi gitu ya, kemudian kita mau menerbitkan SBN atau ORI misalkan dengan tingkat suku bunga yang berada di bawah suku bunga BI, tentu permintaannya kan akan rendah gitu ya. Karena apa? Karena suku bunga yang ditawarkan lebih rendah dari suku bunga BI kan begitu. Maka dari situ kita perlu melakukan analisis pasar. Sebenarnya minat pasar itu condong ke arah mana? Apakah ternyata sekarang yang sedang dicari itu instrumen keuangan syariah di waktu ini? Nah, maka nanti bisa diubah proporsinya menjadi lebih didahulukan yang untuk penerbitan sukuk misalkan dan sebagainya. Itu untuk yang analisis pasar dan persiapan pelaksanaan transaksi. Ini masuk ke ranah perencanaan transaksinya. Kemudian setelah ada perencanaan baru dilaksanakan proses penerbitannya gitu ya. Proses penerbitannya itu terkait dengan pengelolaan transaksinya. Penerbitan ini baik itu melalui berbagai macam cara itu. Nah, proses pengelolaan transaksi ini bukan hanya terbatas pada penerbitan SBN, tapi juga meliputi pengelolaan portofolionya. Ketika nanti ada dilihat analisis pasar itu juga melihat bahwa ternyata ada yang kurang liquid. Nah, maka ini bisa dijadikan sebagai dasar pada saat nanti akan dilakukan pengelolaan portofolio. Apakah nanti dilakukan buyback atau debt switch gitu ya dan sebagainya. Itu pengelolaan portofolionya dimanfaatkan. Kemudian proses bisnis selanjutnya settlement pembayaran. Ini tadi kita sudah singgung sedikit pada saat DCBPR ini juga terkait dengan settlement berarti realisasi penerimaan kasnya ya pada saat setelah penerbitan. Kemudian pada saat pembayaran berarti nanti DCBPR pada saat menerbitkan perintah pembayaran ya, yaitu settlement dan penyelesaian dokumen transaksinya. Kemudian pengembangan pasar. Nah, pasar ini kan juga perlu dikembangkan gitu ya, dalami gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang pasar keuangan itu kan ada instrumen-instrumen mungkin yang harus terus diperdalam dan dikembangkan. Nah, makanya pemerintah juga perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan SBN ini. Misalnya, ya dalam waktu dekat itu ada yang namanya obligasi saving retail misalkan. Kemudian ada juga sukuk tabungan, ada juga sukuk retail, ada juga sukuk wakaf, ada yang green bond gitu ya, ada yang samurai bond dan sebagainya. Nah, itu kan bagian dari sebenarnya adalah pengembangan dan pendalaman pasar. Kebijakan dan inovasi penerbitan SBN itu sudah diperlukan agar pemerintah punya variasi gitu ya. Artinya tidak hanya monoton untuk menerbitkan jenis instrumen-instrumen yang itu saja,
Ya nanti kalau terlalu banyak instrumen yang sama, mungkin permintaan pasar juga akan berkurang kan gitu. Tidak memberikan memacu minat pasar untuk apa namanya membeli instrumen SPN tersebut, meskipun diiming-imingi dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan misalnya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ada dalam hal peran DCPPR ini juga ada dalam hal krisis management protokol dan bond stabilization framework. Apa ini? Nah, ini kaitannya terkait dengan kalau misalnya terjadi krisis pada sistem keuangan. Kalau misalnya ada tekanan pada pasar keuangan global gitu ya, misalnya kondisi ekonomi global ini sedang tidak bagus, itu ada mekanisme penanganan krisis, yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ya, KSSK itu anggotanya ya dari Bank Indonesia, dari OJK gitu kan, kemudian ada juga nanti dari Kementerian Keuangan, dari berbagai pihak gitu ya. Nah, inilah yang DCPPR juga punya peran di sini dalam memberikan input kepada krisis manajemen protokol ini untuk berkoordinasi kalau misalnya terjadi krisis pada sistem keuangan gitu ya. Kalau misalkan sistem keuangannya stabil ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu terkait tadi dengan akuntansi dan pelaporannya, bagaimana kemudian DCPPR itu punya peran untuk menyampaikan laporan, kemudian menyusun bagaimana pengelolaan SPN secara tahunan, gitu ya, secara semesteran dan sebagainya. Bahkan setiap bulan itu ada laporan outstanding SPN, sehingga nanti diketahui posisi SPN pemerintah itu sekarang seperti apa outstandingnya pada setiap bulan, bahkan setiap minggu kalau nggak salah saya. Yang saya tahu itu setiap minggu ada laporan posisi outstanding SPN gitu ya. Nah, ini kaitannya tentu dengan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas ya. Nah, apa saja yang ada dalam pengelolaan sistem DCPPR ini? Tentu yang pertama adalah tadi dalam mencatat informasi umum ada yang namanya DMPAS gitu ya. Semua data tentang utang baik itu dari pinjaman maupun SPN semua ada di situ. Data-data informasi umumnya ada di sana. Kemudian ada yang namanya DSS. Ini terkait yang ada di dealing room tadi yang saya sudah singgung, yang ada di dealing room DCPPR. Ini ketika pada saat dilakukan lelang misalnya, kemudian ada juga dilakukan pengelolaan portofolio. Nah, ini ada sistem yang namanya decision support system, yang mana itu akan memberikan pandangan kepada pengambil kebijakan kira-kira sekarang kondisi pasar itu seperti apa. Bahkan bisa juga untuk memberikan masukan dalam hal adanya green show option misalnya. Green show itu apa? Green show itu misalnya pemerintah sedang menerbitkan suku retail gitu ya, sedang menerbitkan suku retail. Kemudian alokasi penerbitan suku retail ini misalnya ditetapkan 15 triliun misalnya. Ternyata pada saat pelaksanaannya penawarannya itu ternyata penawaran dari investor itu luar biasa sekali, sehingga penawaran yang masuk itu tidak cuma 15 triliun seperti yang ditargetkan pemerintah, tapi sampai 30 triliun. Nah, mempertimbangkan untuk menambah penerbitan dari suku retail tadi. Jadi ditambah, nggak jadi 15 triliun, tapi ternyata ditambah volumenya jadi 25 triliun. Sehingga nanti volume penerbitan untuk suku retail di periode penerbitan ini meningkat jadi 25 triliun. Padahal tadi penawarannya permintaan yang masuk dari pasar itu 30 triliun. Tapi tentu pemerintah juga punya analisis tertentu. Kalau misalkan nanti diambil semua dan sebagainya, tentu mungkin ada efek yang ditimbulkan di ekonomi secara makro juga perlu diperhatikan juga. Nah, itu yang namanya green show option, artinya penambahan atau tambahan volume pada saat penerbitan suatu instrumen ya. Kemudian ada juga di dealing room itu ada data dan informasi keuangan. Bagaimana kondisi pasar
global itu ada data dari Bloomberg, ada data dari Reuters gitu ya, mengenai tingkat suku bunga per hari bahkan per jam itu ada recordnya terkoneksi langsung dengan data-data yang ada di Bloomberg. Ada juga kalau yang ini terkait dengan aplikasi SBN Retail ini untuk yang inovasi SBN gitu ya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penatausahaan SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun di DJBR? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan dulu. Silakan. Udah mau jam 3 ini. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang green shoe, SBN yang green shoe itu, Pak, kan itu artinya penambahan volume dalam penerbitan SBN. Ya. Penerbitan SBN yang green shoe itu bisa menyebabkan deflasi nggak, Pak? Soalnya kan dia nambah penerbitan, nambah volume penerbitan SBN gitu kan, Pak. Terus yang harus diperhatiin sebelum penerbitan SBN itu apa aja, Pak? Ya, ada yang mau punya pendapat terkait dengan pertanyaannya siapa nih tadi, Alvira? Iya, Pak, ya. Green shoe option. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat misalnya melakukan mengaktifkan pilihan untuk menambah volume penerbitan SBN pada saat penerbitan misalnya. Nah, kira-kira seperti apa? Ada yang mau memberikan tanggapan misalnya seperti apa? Silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapannya, boleh saya kasih kesempatan deh. Namanya diskusi kan memberikan kesempatan kepada kalian juga untuk dapat nilai aktivitas juga. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Saya beri kesempatan sambil saya minum dulu deh. Ayo, silakan kalau ada yang ingin menanggapi pertanyaan Alvira tadi, boleh. Tidur semua jajar ini. Bos. Iya, Pak. Semua, Bos. Kok pada diam semua, Bos? Bangun kok, Pak. Tadi pertanyaan lengkapnya apa, Pak? Alvira, tadi pertanyaanmu tadi apa? Dengan pemerintah pada saat menerbitkan memilih volume penerbitan itu green shoe option tadi gitu ya. Nah, kira-kira yang jadi pertimbangannya apa tuh, Dan? Menurut Anda? Kan kalau kan pemerintah udah mempertimbangkan beberapa hal, terutama dari suku bunga, terus kemudian dari jumlah uang beredar dulu juga kan, Pak. Kalau misalkan kita berusaha untuk menarik uangnya kan itu bisa diperbanyak, tapi kalau JUB-nya masih dikit, masa mau diperbanyak, nanti kan malah ya itu tadi yang dibilang sama Alvira, terjadi deflasi gitu, Pak. Terus secara makro kemungkinan lain misalkan sukanya apa misalnya selain deflasi misalnya, kan kalian bisa melihat juga nanti sebenarnya bagaimana kondisi ketersediaan kas pemerintah juga gitu ya.
Artinya apakah memang sekarang pemerintah sedang membutuhkan kas dalam jangka pendek misalnya, kemudian